Halo teman-teman, selamat datang di Bincang Inspirasi, podcast yang akan membahas hal-hal menarik dan juga inspiratif. Nah, di episode kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol sama kamu semua ditemani oleh narasumber kita nanti yang luar biasa. Episode kita kali ini akan membahas tentang personal branding bagi siswa. Emang perlu? Nah, pasti banyak dari siswa tuh yang berpikiran kalau misalnya personal branding itu cuma untuk orang yang udah kerja atau cuma untuk orang-orang yang influencer aja, nggak kayak gitu ya. Personal branding itu penting banget untuk kamu sebagai seorang siswa. Karena personal branding itu bisa jadi cara kamu untuk bisa bangun gambaran diri kamu. Gimana kamu pengen menggambarkan diri kamu melalui hal-hal yang kamu bisa ke orang banyak. Bisa untuk ke guru kamu, ke teman kamu, atau bahkan ke universitas-universitas untuk kamu-kamu yang udah di tingkat akhir ya, itu bisa banget. Nah, apalagi sekarang tuh udah zamannya media sosial. Jadi bisa banget kamu pakai personal branding melalui media sosial untuk bisa mempromosikan diri kamu. Nah, dari situ kamu bisa punya gambaran tentang identitas diri kamu, gimana cara kamu bisa menjadi seorang yang berprestasi dan juga bisa punya karakter ataupun identitas yang kuat. Nah, ngomong-ngomong soal aktif berprestasi, aku punya temen nih ya. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya aku sendirian aja di sini. Oke, di sini aku bakal panggilin, please welcome seorang yang luar biasa. Sebelum itu aku mau ngasih tahu sedikit nih, dia siapa. Beliau ini merupakan seorang penulis buku, beliau juga merupakan seorang direktur dari Alpha Publishing, dan juga beliau merupakan seorang duta ya, duta yang luar biasa banget, duta pendidikan teknologi dan juga informasi Indonesia 2020. Please welcome Bang Julpan Siregar. Halo. Bang. Ya, luar biasa ada Bang Julpan hari ini ya, menemani kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bang ya hari ini ya. Podcast kita luar biasa banget hari ini. Bang Julpan, sebelumnya apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sekarang kegiatannya lagi aktif apa nih Bang Julpan? Oh iya, saya baru aja launching buku, judulnya Kita Introvert Bisa Menjadi Extrovert. Oke, ini bukunya menarik banget, nanti kita ngobrol-ngobrolin ya. Boleh, sedikit siap. ya, siap. Bang, ngobrol-ngobrol soal topik kita hari ini Bang, podcast kita kan tentang personal branding bagi siswa ya. Menurut Abang sendiri penting nggak sih Bang personal branding untuk siswa tuh Bang? Untuk siswa itu sangat penting. Jadi contoh saya sendiri seorang penulis buku, misalnya saya sudah menulis buku sejak masih SMA, artinya saya udah dikenal lebih luas sebagai seorang penulis dari saya masih muda. Beda rasanya ketika saya merilis buku ini sudah lebih dewasa. Jadi menurut saya personal branding itu kalau bisa sedari dini. Oke, Gitu. iya. Karena lebih cepat lebih baik ya Bang. Lebih Nggak ada baik. salahnya untuk mulai personal branding dari lebih dini ya. Benar. Karena banyak orang berpikiran kalau personal branding itu kayak lagi trending-trendingan ikut-ikutan doang. Kan nggak juga ya Bang ya. Sebenarnya harus dimulai dari sedini mungkin. Nah Bang, kalau menurut Abang sebenarnya bisa nggak sih personal branding ini ngebantu siswa untuk bisa ngembangin dirinya dari akademik ataupun untuk pengembangan dirinya secara keseluruhan? Sangat bisa. Kenapa? Karena contoh, misalnya kita masih statusnya itu sebagai siswa, tapi kita punya proyek-proyek seperti menjadi MC, menjadi penulis, menjadi seorang pemain musik dan sebagainya. Artinya kita bisa berproses lebih cepat daripada orang yang dia mulainya itu setelah tamat dari SMA. Jadi dari pengalaman-pengalaman tadi bisa membentuk kita menjadi lebih profesional. Nah, jadi artinya kita ketika sudah di dunia kerja itu lebih siap lagi, lebih matang daripada orang lain yang dia mulainya terlambat. Jam terbangnya lebih banyak lah ya Bang ya. Jam terbang itu sangat penting. Iya benar, itu mempengaruhi banget ke depannya dia bakalan gimana gitu. Nah Bang, kalau misalnya menurut Abang dampak deh nih Bang. Misalnya kita kan udah buat personal branding dari sedini mungkin tadi Abang bilang ya. Dampaknya apa sih Bang? Apalagi terutama untuk teman-teman siswa nih yang mungkin udah di kelas akhir. Tadi aku bilang kan personal branding ini bisa untuk jadi cara supaya mereka bisa lebih gampang nih mungkin dari LinkedIn-nya mungkin untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Sebenarnya seberapa besar sih Bang dampaknya? Kalau dampak berarti apa yang bisa kita dapatkan ke dalam kehidupan kita. Nah, contohnya misalnya saya juga seorang MC nih ya. Saya baru aja jadi MC itu beberapa bulan yang lalu. Oke. Nah, jadi ketika saya sudah menjadi MC, orang-orang udah mulai mengenal saya sebagai seorang MC. Nah, ini tuh benar-benar berimpact ke kehidupan saya. Artinya saya dikenal sebagai seorang public speaker. Misalnya nanti ada job-job seperti menjadi narasumber dan sebagainya itu bisa lagi lebih menarik. Kenapa? Karena sudah punya jam terbang tadi. Nah, jam terbang di dunia MC sendiri itu benar-benar ranahnya di public speaking sih. Menurut saya MC itu yang paling banyak jobnya. Oke. Iya. Bisa banget dikejar nih ya. Kita ada yang mau kan coba tahu ya. Jadi apapun itu acaranya nanti butuh MC. Oke. Nah, jadi kayak sekarang aja kan kita kalau mau buat podcast nggak ada MC-nya ya nggak akan jadi podcast. Kita bakal sharing-sharing sendiri istilahnya gitu Beda kan. ya Bang ya pasti vibes-nya ya. Jadi kehidupan kita itu bakal sangat berdampak dari dunia pekerjaan ataupun di sekeliling kita.
Seperti itu. Nah, tapi kan kebanyakan orang nih Bang, kalau misalnya mau nih, kayak tadi Abang bilang, oke lah untuk dia jadi seorang MC. Berarti itu gimana caranya dia bisa gambarin citra dan nggak menutup kemungkinan ya Bang, nggak cuma MC, bisa apapun yang mereka mau bisa ya. Apalagi sekarang media sosial lagi jadi salah satu cara nih untuk mereka bisa promosi. Nah Bang, menurut aku nih, kalau aku pribadi mau mempromosikan diri, mau mempersonal brandingkan diri, itu susahnya itu langkah pertamanya nih Bang. Kira-kira gimana sih Bang tahu supaya kayaknya aku langkah pertamanya harus kayak gini deh supaya personal brandingnya berhasil Bang. Gimana tuh Bang? Ya, kalau menurut saya pribadi, langkah pertama seseorang itu tentunya berbeda-beda, berdasarkan latar belakangnya. Nah, jadi kalau misalnya saya ini punya kemampuan mendesain komik yang sangat istilahnya udah level atas ya, gitu ya. Tapi nggak ada orang yang tahu saya bisa mendesain komik seperti itu. Nah, berarti cara supaya orang tahu kan kita bisa mulai itu dari upload story dulu di sosial media. Hal kecil ya Bang? Hal kecil seperti itu. Atau mungkin kayak orang lain yang dia nggak mau aktif di sosial media bisa mengenalkan hasilnya itu ke orang terdekatnya terlebih dahulu gitu. Jadi dari situlah kita mulai dikenal. Artinya itu bisa juga memancing kita untuk meningkatkan sumber pendapatan kita karena dikenal tadi dari story, dari orang terdekat kita. Itu yang pertama kalau menurut saya. Bahkan waktu baru mulai juga nggak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa. Jadi sistemnya itu kita promosi itu ya nggak perlu besar-besaran. Promosi itu ya di sekitar kita dulu. Nah, jadi kenapa kita promosi nggak harus besar-besaran? Karena orang yang kita promosikan gitu kan. Misalnya kita ini upload story. Kawan-kawan kita pada tahu. Dan mereka sebenarnya nggak mau menggunakan jasa kita. Tapi ketika ada orang lain yang nanya, ada nggak orang yang bisa ngedesain komik gitu? Nah, gitu ya? dia bisa merekomendasikan karena udah melihat contohnya sendiri gitu ditampilkan di sosial media kita. Berarti benar ya Bang ya, kalau misalnya oke lah dia baru mulai, kualitasnya belum sebagus itu. Yang kualitasnya belum sebagus itu tapi dia punya personal branding, dibanding yang tidak punya itu akan mempunyai peluang lebih besar ya pasti ya. Ya, rezeki itu sebenarnya kan kita juga harus jemput ya. Benar, nggak bisa langsung kita tunggu doang. Benar. Jadi nggak bisa kita ketika pingin ini melihat orang, dia skillnya belum profesional tapi kok udah banyak aja nih jobnya gitu. Sebenarnya kan itu balik lagi, dia berarti cara jemput rezeki itu nggak harus nunggu profesional dulu. Jemput bola lah ya Bang ya istilahnya ya. Seperti itu. Oke, ya itu pokoknya perlu banget tuh untuk diterapin ya. Boleh untuk mulai dari nggak usah takut untuk mulai gitu ya. Nah Bang, satu lagi nih Bang, kalau misalnya kayak ngomongin soal peluang nih kan Bang. Kan kebanyakan orang-orang tuh siswa-siswa terutama yang udah di tingkat akhir pengen supaya bisa masuk ke perguruan tinggi impiannya. Nah itu gimana Bang caranya supaya bisa, kan tadi langkah pertama Abang bilang mulai aja dulu ya. Gimana caranya supaya bisa mendapatkan itu, misalnya ada pengen ikut beasiswa atau mendapatkan lomba-lomba tertentu, gimana cara bangun personal branding untuk itu Bang? Ya, jadi kalau kita personal branding untuk mendapatkan beasiswa, itu berarti kan balik lagi ke diri kita. Apa sih yang harus kita siapkan supaya kita dilirik untuk bisa memenangkan beasiswa tersebut? Seperti itu ya. Nanti kan kayak misalnya ada seleksi berkas, wawancara, mungkin ada juga testingnya seperti esai dan sebagainya. Itu pasti karena kita udah tahu bakal dilalui, artinya kita harus mempersiapkan. Apa dulu nih? Contoh berkasnya, ada nanti kita disuruh upload CV kita. Nah di CV kita kan bukan berarti kita hanya ngupload saja, tapi apa sih yang bisa membuat ini kita berkompetisi sama orang lain? Saat ini kan kita mau mendaftar beasiswa, artinya ada banyak nih orang-orang yang dengan tujuannya sama, saingannya banyak gitu. Kalau kita biasa-biasa aja, nanti juri nggak akan merekomendasikan kita untuk menjadi pemenangnya gitu. Nah jadi dari CV tadi bisa kita perbarui kan, mungkin dari segi desainnya atau dari pengalaman kita bisa kita lebih jelaskan lebih detail dan sebagainya. Kemudian nanti di sesi wawancara kita juga harus upgrade gitu kemampuan kita komunikasi. Nah jadi speakingnya penting ya Bang. Benar. Jadi penerima beasiswa itu rata-rata kita lihat nggak sih mereka tuh pada punya kemampuan public speaking yang sangat oke gitu. Nah artinya mereka sudah mempersiapkan itu bahwa mereka itu sudah layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Masa sih orang sepintar mereka komunikasinya nggak dikasih beasiswanya, kan sayang gitu. Gak mungkin ya kalau peluangnya memang dia udah bisa masa dia nggak dapat. Kita harus mencuri hatinya juri seperti itu. Itu poin utamanya. Karena kan ketentuan tadi kan dibuat sama juri ya dengan berbagai dari penilaian dari segi CV kita, berkas-berkas yang pendukung seperti sertifikat sampai dari cara kita berinteraksi sama juri tadi.
Oke bang, nah tadi abang tuh kan sempat bilang kalau misalnya orang yang pengen ngejar beasiswa nih ya, itu berarti harus cari cara supaya jadi pembeda. Berarti harus cari cara nih teman-teman, siapa tahu gimana caranya bisa narik hati juri ya. Tapi siapa tahu dari mereka ini bukan cuma pengen ikut itu bang, tapi siapa tahu ada yang pengen jadi kayak abang, siapa tahu pengen jadi penulis, pengen jadi MC. Nah itu gimana nih caranya supaya bisa tetap otentik, supaya bisa tetap beda nih bang. Jadi punya pembedanya lah, faktor pembedanya itu gimana bang? Ya, jadi misalnya nanti pingin jadi penulis, yang membuat jadi pembeda itu sebenarnya bisa di genrenya. Oke. Nah, saya sendiri nulis buku ini tuh genrenya self improvement atau pengembangan diri. Oke. Nah, ini kan lekat dengan saya karena saya tujuannya untuk menginspirasi orang lain. Nah, misalnya kita mau jadi kayak penulis dari genre lain, itu bisa kayak dari novel, terus puisi, pantun dan sebagainya. Jadi itulah yang membuat kita beda, karena penulis ini nggak cuma dia satu ranah aja, bisa jadi dia penulis artikel segala Banyak ya, macam, Bang, itu jenisnya. banyak. Jadi sebenarnya misalnya kita sesama ketemu seorang penulis gitu kan, mereka juga bakal ngira itu konteksnya lebih ke novel gini-gini. Nah kalau saya pribadi lebih ke self improvement gitu. Ada juga nanti penulis kayak misalnya di akademisi, dosen, mereka penulis buku ajar. Nah setiap dari mereka itu gaya penulisannya juga berbeda. Jadi ada yang lebih ke terlalu serius, ada dia di kasih bumbu-bumbu untuk candaan gitu. Ada juga dia konteksnya. Ya, bang, ya. Jadi konteks tadi beda-beda, kita membuat ciri khas itu tergantung tulisan kita gitu. Atau mungkin ketika kita mempromosikan diri ada ciri khas kita tertentu gitu. Misalnya kita lebih dikenal sama nama pena kita. Nah, nama pena saya itu Lord Juju. Oke. Nah, itu menurut saya ada di buku nih ya Lord Juju. Lord ya. Juju. Nama Instagramnya juga kebetulan itu ya, betul ya. Bener. Nah, jadi nama asli saya, nama lengkap saya itu Julpan Siregar. Tapi nggak banyak yang kenal nama tersebut. Saya lebih dikenal sebagai Juju. Nah, jadi kata Lord ini saya tambahkan supaya menjadi nama pena yang unik. Kalau saya buat nama pena saya Juju saja, banyak yang namanya Juju Ya, gitu. gak ada pembedanya ya, Bang. Ya, jadi saya bedakan di sini nama penulisnya itu Lord Juju. Oke. Nah, seperti itu. Nah, misalnya dalam konteks MC sama seperti dunia penulis, MC itu juga konteksnya ada yang berbeda. Ada dia MC wedding, MC seremoni kayak pejabat yang formal, ada juga dia MC talk show segala macam. Nah, jadi kan kita konteksnya mau dikenal sebagai MC apa nih? Contoh, misalnya kita jadi MC wedding. MC weddingnya gimana? Apakah dia yang heboh atau dia MC yang elegan segala macam? Itu dia konteksnya balik ke diri kita sendiri. Berarti disesuaikan juga sama kliennya nanti ya, Bang. Kliennya mau hire orang kayak gimana gitu. Jadi ketika ada tawaran tadi kita juga harus perhatikan gitu kan. Oh ini konteksnya bisa nggak kita jadikan dengan versi kita yang lebih humoris gitu-gitu. Kalau ibaratnya kita dapat jobnya di dunia akademis kayak di pemerintahan segala macam, artinya kita harus lebih berwibawa, elegan gitu. Tapi kalau misalnya Bang untuk pertama kali nih mungkin masih mau nyoba, itu sebenarnya dia bagusnya ngikutin kemampuan dia dulu atau nyesuaiin aja sama kondisi, ikutin aja yaudah kesempatannya datangnya ini aku ambil, atau gimana Bang? Ya, yang namanya kesempatan itu kan kita nggak akan dapat dua kali ya. Dan nggak tahu kapan datangnya ya. Jadi ya ketika ada tawaran untuk membawa acara gitu kan menjadi MC, terima saja. Di situ kita nge-challenge diri kita. Kita bisa mengevaluasi apa sih kekurangan kita waktu MC pertama kali tadi gitu kan. Dalam konteks seperti saya sendiri gitu ya. Saya juga seorang MC dan baru-baru aja kemarin pertama kali itu saya menjadi MC di acara Science Day, perlombaan olimpiade gitu kan yang diadakan sama Gramedia. Nah, ini sangat besar, tapi itu event MC pertama saya yang saya pandu. Kalau pertama gitu. Tapi eventnya langsung dapat yang besar ya. Gitu. Dan itu audiensnya mereka kebanyakan dari ras Tionghoa. Artinya mereka untuk berbahasa Indonesia pun juga tidak terlalu sering. Nah, saya dipaksa untuk bisa menggunakan bahasa Inggris. Bilingual berarti ya Bang ya? Ya, bilingual. Jadi untuk proses seleksinya pun kemarin saya harus bisa nge-MC sambil berbahasa Inggris. Padahal sebenarnya saya juga belum pernah nge-MC, tapi dia langsung dijadikan MC berbahasa Inggris gitu. Nah, jadi kan ini ketika misalnya saya tolak gitu, artinya saya nggak akan bisa debut sebagai MC itu dalam konteks sekeren itu dia konteksnya gitu kan. Jadi saya rasa apapun nanti tawaran yang didapat, mulai aja dulu. Nanti bisa kita evaluasi lagi. Nah Bang, sebenarnya cara untuk branding sendiri ya, personal branding, paling tepat menurut Abang tuh dari mana sih? Karena kan kalau misalnya kita bisa branding dari sosial media. Nah, atau kebanyakan orang juga punya kesempatannya untuk branding secara langsung nih Bang. Menurut Abang yang lebih efektif yang mana di antara keduanya? Ya, jadi kita kalau bisa branding bersamaan ya dua-dua. Di sekitar kita oke brandingnya, sosial media juga oke gitu. Kenapa? Karena walaupun sosial media ini sangat besar powernya, kekuatannya, tapi
Tapi kalau kita dinilai nggak bagus di lingkungan kita, artinya kan untuk kesempatan-kesempatan tadi itu walaupun udah kita buat citranya bagus di sosial media, itu nggak mendukung gitu. Jadi saya pribadi kayak kita ketemu nih ya, kita tadi udah sharing-sharing bahwa sesama MC bisa nanti kita rekomendasikan untuk job-job Saling MC. bertukar job gitu ya. Gitu. Jadi personal branding kalau menurut saya kalau bisa dua-dua gitu. Cuma memang di sosial media ini powernya lebih oke ya. Apalagi lebih sekarang bisa. lagi hype-hypenya ya Bang ya, promosi Gitu. dengan cara Benar. itu. Kalau kita nggak promosikan di sosial media sayang sih. Karena kesempatan kita untuk dapatkan job lebih luas lagi itu di sosial media. Karena kan kenalan kita kan ibaratnya skopnya ya kita aja gitu kan. Sedangkan di sosial media ini orang yang nggak pernah kita jumpa pun bisa menawarkan job ke kita gitu. Nah itu tadi citra personal branding tadi. Kalau kita nggak punya personal branding tadi, artinya kita nggak akan menerima tawaran tersebut gitu. Bener. Tapi Bang masalahnya dari kebanyakan orang nih ketika dia coba mempromosikan di sosial media, terutama teman-teman siswa deh nih Bang, masih muda-muda. Nah ketika mereka mencoba promosi malah teman-temannya mungkin mengejek gitu atau gimana. Nah jadi ada tantangan tersendiri nih kayak ngapain lah coba harus misalnya promosiin diri segitunya di sosial media mau dapat apa sih? Kan mungkin wajar ya kita mendapati hal-hal gitu. Atau mungkin ada yang insecure sama device yang dia pakai untuk promosi di sosial media Bang. Kira-kira tantangan-tantangan kayak gini tuh gimana sih Bang nge-overcome-nya gitu? Ya, tantangan seperti itu sangat lumrah ya. Iya. Apalagi kita juga pasti punya konteks lingkaran setan. Oke. Nah, kenapa saya sebut lingkaran setan? Karena ada orang dia bermindset kepiting. Ketika kita ingin maju gitu, punya kesempatan untuk mendapatkan rezeki lebih luas, tapi mereka nggak dukung. Jadi Penting harusnya berarti lingkaran itu ya. lingkaran itu harus kita ciptakan yang positif. Orang-orang yang mendukung kita itu harus ada. Kenapa? Karena ketika kita mau naik level gitu kan, ada mereka yang ibaratnya memperhatikan kita, tapi bukan membicarakan kita di belakang itu secara buruk, tapi bisa memberikan supportnya atau malah menawarkan kita untuk jadi lebih baik lagi, memberikan Kasih saran kritik-kritik membangun seperti ya, Bang, itu ya. gitu. Jadi kalau bisa ketika ada kepiting-kepiting tadi yang ibaratnya nggak mau kita naik level tadi, nggak usah terlalu dipusingin. Anggap aja mereka itu kayak ibaratnya nggak akan berdampak apa-apa kepada masa depan kita. Jadi untuk apa kita perhatikan mereka? Lebih bagus kita fokus untuk kedepannya. Gimana nih supaya kedepannya kita bisa upgrade diri gitu untuk membuat versi kita lebih baik. Nah dari kita promosi tadi lah, kita juga kan promosi nggak harus yang wah ya, nggak ibaratnya jor-joran kita promosi. Mulai dari hal kecil dulu juga boleh ya kan? Contohnya ya dari kita berkegiatan tadi. Nah dari misalnya kita jadi MC gitu kan, kita posting kalau kita tadi itu baru aja MC di sini gitu, tanpa caption juga nggak masalah gitu. Jadi bentuk promosi tadi itu sebenarnya pengenalan kita bahwa kita tuh ada di konteks apa. Jadi kayak misalnya kita hobi nulis, oke, kita posting tulisan kita tuh seperti apa. Jadi ketika orang udah tahu gitu kan, minimal mereka tahu, artinya mereka mau juga lebih mengenal. Ketika ibaratnya mereka butuh jasa kita, mereka bisa tanya lebih dalam lagi. Langsung keinget lah ya Bang, kalaupun gitu. butuh job gitu kayak ada job nih, langsung abang ini bisa gitu ya. Kemarin tuh pernah ini dia posting kayak gini gitu. Coba tawarin dulu gitu. Coba kita nggak pernah posting gitu. Artinya akan bisa dapat kesempatan untuk ditawari seperti itu gitu. Nah, jadi membuka peluang itu sebenarnya kita juga membuka peluang ya. Benar. Iya benar-benar Bang. Nah, kalau misalnya Abang sendiri nih, kan Abang juga sebagai penulis, sebagai seorang duta juga, gimana sebenarnya Abang mulai awalnya nih untuk bisa ngebangun personal branding Abang? Ya, sebenarnya saya juga disupport sama lingkungan yang luar biasa ya. Jadi saya merupakan seorang asisten dosen yang kebetulan dosen ini juga seorang penulis buku dan benar-benar aktif di dunia sosial gitu. Dia merupakan pendiri organisasi jurnalistik di UMSU. Nah dari situlah saya mulai mengembangkan potensi saya karena dekat dengan dunia literasi. Artinya saya juga mempelajari ilmu tulis menulis kan, terus menjadi duta pendidikan, yaitu sesuatu yang ibaratnya mustahil bagi saya jika saya ingat-ingat perjalanan saya sebagai introvert. Jadi dari situlah mulai karena saya berhasil menjadi duta pendidikan di tingkat nasional, saya menulis buku yang berjudul Kita Introvert Bisa Menjadi Extrovert. Oke, berarti itu kisah Abang lah ya dituliskan di situ ya, dari perjuangan awal sampai bisa ada di titik ini sekarang. Benar. Ini tuh benar-benar bermanfaat dibaca oleh siapapun. Bahkan dia ketika bukan seorang introvert membaca buku ini, dia bisa memahami bagaimana sih orang introvert itu bersosialisasi, apa sih pikiran-pikiran negatif mereka dalam berinteraksi dan sebagainya. Nah, di sini saya hadirkan
dari covernya dikemas dengan menarik ya. Menarik. Dari awal juga aku hadir tadi Bang Juju ke sini bawa bukunya langsung terpana ngeliat covernya ya, keren. Ya, keren. jadi sasaran buku ini dibaca oleh anak muda. Ya. Jadi karena saya merasa bahwa saya sudah terlambat gitu kan, saya harap buku-buku ini tuh dibaca sama anak-anak siswa atau mahasiswa. Nah, saya sendiri ketika menulis buku ini itu berpikir bahwa saya sudah terlambat, tapi sebenarnya nggak ada yang terlambat. Nah, jadi saya harap calon pembaca ini jangan terlambat membacanya, sesegera mungkin, karena dari sinilah nanti bisa tahu bahwa kesempatan emas itu ada ketika kita mau memulai secepat-cepatnya, gitu. Berarti nggak ini ya Bang ya, berarti nggak menutup kemungkinan mungkin teman-teman di sini siswa yang introvert juga pengen coba jadi ekstrovert, pengen ngembangkan dirinya dari banyak hal, bisa banget baca buku ya Bang ya. Baca buku Abang nih khususnya ya. Ini bisa dibeli di mana nih Bang BTW nih? Siapa tahu ada yang pengen beli, pengen baca juga harus banget baca. Ya, untuk pembelian misalnya nggak mau ribet bisa langsung ke saya, bisa nanti DM Instagram saya @lordjuju, Oke. @lord_juju U-nya 2. Oke. Nah, kemudian kalau mau dia dibeli secara digital bisa melalui platform Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Gramedia dan sebagainya. Lengkap banget. Jadi pokoknya harus banget dibaca. Nanti boleh banget dibaca, bisa langsung di-review langsung ya Bang. Pengalaman Bang Juju ini luar biasa. Bang, ngobrol-ngobrolin tadi soal ini Bang, soal Abang bilang lingkaran tadi ya, kita bahas tentang lingkaran. Kan Abang bilang segitu pentingnya nih punya teman, punya sahabat, punya lingkungan yang baik. Gimana sih Bang cara kita bisa mendekatkan diri ke lingkungan-lingkungan yang baik itu? Ya, karena ini pengalaman pribadi saya punya lingkaran setan. Jadi saya rasa perlu diketahui bahwa kita harus menerima adanya lingkaran setan. Jadi lingkaran setan ini artinya orang-orang yang merasa iri, cemburu, padahal kita sama sekali nggak ganggu gitu kan. Nah, jadi di samping itu juga ada orang-orang yang terus mendukung kita walaupun kita nggak punya keuntungan pribadi. Dia itu nggak kenal kita atau malah dia udah dekat sama kita, benar-benar disupport gitu. Nah, jadi cara menemukannya dari orang sekitar kita dulu, bisa dari keluarga, terus ada orang-orang yang ibaratnya memang dia tuh yakin kita bisa berkembang. Nah, jadi bisa kita dimentorin. Nah, saya sendiri punya banyak mentor. Itulah saya anggap mereka lingkungan positif saya. Walaupun saya punya lingkaran setan, tapi saya nggak fokus ke lingkaran setan itu. Saya fokus untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk mengembangkan diri saya. Jadi mentor-mentor saya itu termasuk dosen saya, Kepala Perpustakaan UMSUM, Dr. Muhammad Arifin MPD, kemudian ada mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Bapak Dr. Andus, Saiful Syafri MM, dan salah satunya juga yang cukup besar namanya, Mendiang Haji Syamsul Arifin SE atau mantan Gubernur Sumatera Utara. Nah, jadi mentor saya itu ada banyak dan Luar mereka biasa mentor-mentornya. Iya, makanya saya bisa dari introvert akut berkembang menjadi seorang pemimpin, seorang ekstrovert itu berkat arahan-arahan, kemudian saran-saran dan pengalaman-pengalaman yang saya dengarkan dari mentor-mentor tersebut. Kalau misalnya itu berarti kita harus sadar dulu aja ya Bang, lingkungan kita itu kita mencari lingkungan yang lebih baik untuk kita. Tapi Bang, kalau misalnya dia udah terjebak lah ini Bang posisinya, gimana tuh supaya bisa mencoba keluar, menemukan lingkungan yang memang support dan mau nih untuk mendukung si orang ini untuk bisa bangun personal brandingnya, gimana Bang? Nah, jadi saya langsung meng-cut off orang-orang yang saya anggap mereka tuh lingkaran setan. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa milih orang ketika kita lahir di keluarga apa, di ras apa gitu. Tapi ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, artinya kita bisa memilih yang mana ini yang bagus untuk kita. Seperti mereka yang nggak iri sama kita, nggak cemburu sama kita, malah dapat kita ketika udah nge-cut off orang tadi, ada banyak orang-orang baru yang bisa berkumpul sama kita dalam konteks lebih positif. Malah ketika kita cut off, kita buka space untuk orang Ya, baru ya. benar. Karena kita misalnya udah nge-stuck di lingkaran setan itu, kita nggak akan berkembang. Di situ terus. Gitu. Benar, Tapi ketika kita cut off, wah, jadi kesempatan-kesempatan baru untuk terus upgrade diri itu semakin ada. Malah orang banyak kan kefokus ke hal-hal di masa lalu ya Bang ya. Jadinya malah susah untuk bisa maju ke depan. Kita harus gitu. move on. Move on ya, bukan cuma di hubungan yang harus move on, di sini juga harus move on. Oke Bang. Nah, kalau misalnya itu Bang manfaatnya nih, aku mau Abang sedikit share manfaat apa yang udah Abang dapatkan sejauh ini. Kan Abang udah dari titik awalnya introvert sampai Abang jadi kayak sekarang nih hadir di podcast ini sama aku. Kira-kira apa sih Bang manfaat dari personal branding yang Abang rasakan secara langsung Bang? Sangat banyak. Jadi personal branding itu ternyata
sangat penting untuk siapapun, terutama orang-orang yang dia tuh nggak punya privilege dari lahir. Oke. Jadi kita harus menerima bahwa kita terlahir sebagai introvert atau extrovert. Juga kita harus menerima bahwa kita terlahir dari keluarga yang nggak mendukung untuk kita misalnya lebih terkenal atau sebagainya. Contoh misalnya kita punya keluarga di bidang pemerintahan, mungkin akses untuk tentang kependudukan segala macam bisa dipermudah karena kita punya relasi di sana. Ada privilege ya, Bang. Ya, bagaimana kalau kita nggak terlahir dari keluarga seperti itu gitu? Berarti kita harus mencarinya. Nah, kita harus dengan mencari itu, artinya kan kita butuh sesuatu yang bisa membuat orang senang sama kita, orang tertarik sama kita, mau membantu kita. Jadi dari personal branding itu tadi lah gitu. Jadi kalau saya sendiri di sosial media, karena saya Duta Pendidikan Teknologi dan Informasi Indonesia, itu saya tampilkan di sosial media saya. Jadi ketika orang mulai melihat saya dari sosial media, ketika ini saya sudah jumpa sama seseorang, tapi dia hanya mengenal saya sebatasnya aja sapa gitu kan. Tapi karena kita pingin lebih dalam lagi berkenalan, artinya kita sosial media itu bertukaran ya. Nah dari situ dia bisa kita buat sebagai CV kita. Jadi kita harus buat personal branding di sosial media setelah kita berkenalan sama orang-orang tadi gitu. Oke, jadi itu kesempatan yang sayang banget kalau misalnya nggak diiniin ya Bang, ya nggak dimanfaatkan. Nah Bang, kebanyakan kan orang membangun CV-nya nih pasti untuk bangun personal branding yang baik. Nah kebanyakan ada orang yang berpikir mungkin ada kegiatan nih Bang, misalnya volunteer atau kegiatan-kegiatan lain yang unpaid mungkin ya, tidak dibayar, tapi sebenarnya peluangnya luar biasa. Menurut Abang gimana nih tentang hal ini? Kan sayang ya sebenarnya kesempatan dilewatkan gitu. Ya, ini balik ke konteks kita produktif. Kita harus aktif. Mau dibayar, mau nggak dibayar, itu kan urusan rezeki. Rezeki itu kan sudah ada yang ngatur kan. Jadi bisa jadi nih, karena kita mengikuti kegiatan yang tidak berbayar tadi, kedepannya kita berjumpa dengan relasi yang baru, dia bisa menaruh kita bayaran yang lebih dari itu gitu. Jadi konteksnya kita harus mau punya mindset relawan. Nah, relawan ini dia saking nggak ternilainya dia makanya nggak dibayar gitu. Jadi meaning inilah kan kita harus tumbuhkan, tanamkan roh relawan kita. Ya. Nah, saya sendiri kan merupakan pendiri relawan perpustakaan. Saya di perpustakaan itu ya tidak dibayar, tapi efek dari saya menjadi relawan perpustakaan tadi benar-benar punya banyak relasi, pengetahuan baru dan kesempatan baru untuk terus berkembang. Nah, artinya bukan karena itu gratis, artinya saya nggak bisa punya rezeki yang luas gitu kan. Nah, jadi dari kita tanamkan mindset relawan tadi lah, kita bisa temukan opportunity yang luas dari mindset kita yang terbuka. Karena nggak menutup kemungkinan ya Bang, ketika kita join sesuatu, kita ikut sesuatu, kita ketemu orang-orang yang luar biasa ya. Benar. Nah Bang Juju, aku dari tadi udah ngobrol panjang lebar, luar biasa banget Bang Juju ya. Sebelum mungkin kita menuju ke penghujung, aku pengen Bang Juju ngasih sedikit pesan-pesan nih untuk siswa-siswa di sini yang mungkin pengen bangun personal brandingnya, pengen supaya bisa jadi kayak Bang Juju juga, pengen nggak takut lagi untuk coba sesuatu, boleh Bang dikasih sedikit pesan-pesan ke teman-teman kita yang nonton podcast hari ini. Ya, buat para penonton khususnya adik-adik siswa ya. Jadi buatlah diri kita itu bersinar. Bukan untuk menutupi cahaya orang lain, tapi untuk diri kita dan salinglah kita menyinari. Jadi temukan relasi yang bisa membuat kita terus upgrade diri dan juga jadilah orang yang berguna, bermanfaat untuk Indonesia maupun dunia ini melalui kontribusi kita, apa yang kita lakukan dari diri kita untuk orang lain. Seperti itu. Oke, jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru dan berikan kontribusi yang kamu bisa. Dan Bang Juju, boleh banget sekali lagi dikasih tunjuk bukunya ini ya, luar biasa banget bukunya. Nanti boleh juga teman-teman nih yang ada di sini bukunya boleh banget untuk dihubungi Bang Juju kalau misalnya mau beli, atau bisa juga dari Press dan bisa banget dibaca ya Bang ya. Bener. Pasti bakal cocok banget buat kamu. Oke, mungkin untuk podcast episode kali ini sekian aja. Terima kasih Bang Juju, terima kasih buat semua yang udah nonton. See you next time only on Bincang Inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.